Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi di... Kastrat on Podcast episode 3. Nah, di podcast kali ini yang bakal bawain itu gue sendiri, Almer dari Teknik Sipil 2019. Dan temen gue... Halo semuanya, kenalin gue Winnie dari Teknik Sipil 2019. Gue pengen kasih tahu nih, bagi yang belum tahu, Kastrat on Podcast itu merupakan kegiatan dari Bidang Kajian dan Aksi Strategis Ikatan Mahasiswa Sipil FTUI 2020. Bener banget nih, pada episode kali ini kita bakal ngangkat tema tentang kekerasan seksual terhadap perempuan nih. Sebenarnya kenapa sih Mer kita ngangkat tema ini pada episode kali ini? Kenapa sih kita angkat tema ini? Gara-gara sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang menyangkut ranah ini gitu, Win. Kayak mulai dari RUU PKS yang nggak disahkan, tapi malah dicabut dari prolegnas prioritas dan katanya terlalu berat untuk dibahas. Terus juga kasus-kasus yang marak terjadi dari mulai trending-trending di Twitter, terus juga ada kejadian-kejadian yang di kalangan aktivitas akademis seperti itu sih, Win. Bener banget ya Mer ya, berarti tingkat kekerasan terhadap perempuan itu tiap tahunnya makin naik angkanya. Dimana yang datanya kita dapat dari infografis Tempo sepanjang tahun 2018 berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, jumlah pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berjumlah lebih dari 12.000 kasus nih Mer. Banyak tuh ya. Nah, di samping itu, gue juga bakal ngejelasin nih fakta-fakta singkat terhadap tema yang bakal kita bawa ini. Di mana dari tahun 2001 sampai 2010, kasus kekerasan seksual mencapai 1/4 dari kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan nih, Mer. Nah, aku juga mau nambahin juga, Win. Kalau misalkan dalam rentang waktu yang sama, Komnas Perempuan tuh nemuin dalam sehari ada 35 perempuan, termasuk anak perempuan, mengalami kekerasan seksual. Nah, itu kalau dikalkulasiin, itu ada 2 jam, itu ada 3 perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan seksual. Terus di samping dari rentang waktu tersebut, pada tahun 2013 sampai 2015, jumlah kasus kekerasan seksual sebanyak lebih dari 298.000 kasus per tahunnya. Nah, terus yang terakhir nih, kekerasan seksual terhadap perempuan itu paling banyak terjadi pelakunya itu orang-orang terdekat. Nah, dari infografis yang gue sama ini dapet nih, pelaku kekerasan seksual di ranah privat itu paling banyak, itu pelakunya adalah pacar. Nah, bagi yang pacaran, hati-hati ya. Bisa lebih hati-hati untuk terhadap pacarnya. Bener banget. Nah, selain itu nih Win, yang kayak tadi di awal gue bilang, banyak lah kekerasan seksual tuh di medsos-medsos. Nah, ini emang lagi banyak juga terjadi gitu Win, cyber sexual violence ini. Kayak mulai dari ya pornografi non konsensual atau revenge porn lah yang sering disebut sama orang tuh revenge porn. Terus ada hate speech yang berbasis ke arah gender, komen-komen netizen yang ke arah gender seperti itu di medsos-medsos. Terus juga yang nyebar-nyebar gambar seksual baik disengaja atau nggak sengaja, terus dia ngasih ancaman yang begitu-begitu tuh lagi banyak banget terjadi. Wah, ternyata kasus kekerasan seksual ini tidak terjadi secara langsung aja ya Mer ya, tapi melalui media sosial pun bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Iya benar. Nah, sebenarnya Indonesia sendiri itu udah ada nih Mer payung hukum terkait kekerasan seksual itu. Itu yang pertama pada KUHP pasal 285 sampai 291. Terus yang kedua dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga itu di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dan yang keempat itu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak nih Mer. Nah iya, jadi kasus ini memang marak terjadi, tapi Indonesia, negara kita juga sebenarnya tetap memiliki payung hukum tentang kekerasan seksual. Nah tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tuh, gue sama ini udah ngobrol-ngobrol tentang gambaran umum lah kekerasan seksual di Indonesia saat ini. Nah pada podcast kali ini nih, kita bakal kedatangan seorang tamu yang pernah mengalami kekerasan seksual. Ya bener banget nih, jadi kita bakal ada narasumber yang berhubungan dengan kasus ini. Di samping itu, episode kali ini ataupun bahasan tentang kekerasan seksual ini rada berbeda nggak sih Mer dibanding
cerita-cerita pada umumnya. Iya, Kenapa tuh, jadi Mer? kita di sini nggak memfokuskan kronologis kejadiannya, tapi kita lebih memfokuskan tentang gimana sih dia berjuang menghadapi kasus tersebut, gimana dia menceritakan kasus tersebut ke lembaga-lembaga yang berwenang, gimana cara dia bangkit, dan gimana pandangan dia setelah dia mengalami kekerasan seksual terhadap dirinya sendiri. Ya, kita langsung kedatangan saja tamu kita yang kita sebut saja Mawar dan nama disamarkan. Kepada Mawar dipersilahkan. Hai. Iya, jadi sebelumnya gue mau terima kasih dulu sama Mawar karena udah bisa nyempetin waktunya ngobrol-ngobrol di podcast Kasrat IMS FTUI. Terima kasih banget nih Mawar. Iya, sama-sama. Oke, kira-kira sekarang lagi ngapain nih sibukannya? Sibuknya sama aja sih kayak mahasiswa-mahasiswa lainnya. Oh iya. Udah mau masuk kuliah juga kan, terus Iya. sekarang gue di organisasi sama gue kerja part time, gue kuliah sambil kerja juga. Wah, keren banget. Buat informasi Produktif. juga nih, kalau si Mawar itu salah satu mahasiswa di Universitas Indonesia kan ya? Iya, betul. Iya, jadi kita mau ngomongin apa? Jadi kita ngundang lu di sini salah satunya sebagai penyitas kasus kekerasan seksual nih. Kita pengen tahu informasi lebih dalam tentang hal tersebut karena hal tersebut lagi jadi concern di tengah masyarakat gitu nih, Mawar. Mungkin karena lu bisa ceritain gitu pengalaman apa yang pernah lu rasakan di kekerasan seksual gitu. Jadi sebenarnya gue orang yang lumayan tidak asing dengan hal ini karena jujur dari masih sekolah gue udah main dating apps, jadi udah beberapa kali, bukan hal bodoh, nggak bodoh juga sih sebenarnya, ya nggak apa-apa kalau main dating apps, kan berhati-hatilah kan gitu. Bener-bener. Ya gitu, terus ada beberapa kali gue mengalami hal yang buruk juga, terus dari orang terdekat gue, sekarang udah gak dekat lagi sih. Terus sama pernah juga dicolek abang-abang di UI, terus dia ngamuk gitu. Paling pengalaman generik seputar itu aja sih. Gak generik juga sih, gak semua orang ngalamin ini, dan jangan nambah sih angkanya kalau bisa ya. Iya, bener banget. Dari yang lu ceritain tadi tuh udah jelas banget ya kalau organisasi ataupun kampus kayak yang ternama pun masih tinggi tingkat kekerasan seksualnya, kayak masih ada digangguin, kayak gitu ya. Kalau di UI kan karena kampus kita kan terbuka buat umum ya, kayak semua orang bisa datang ke sana, cuma sekedar lewat jalan-jalan di kampusnya pun bisa. Ada beberapa tempat yang main dibuka buat masyarakat umum juga, dan emang kebetulan waktu itu yang aneh-aneh bukan orang dari UI, orang luar UI, dan itu sih yang bikin gue gak nyaman karena pada saat itu pas gue ngelapor malah gue yang disalahin sama keamanannya, katanya gue disalahin karena gue jalan sendiri di sana, padahal ya lo tau lah di kampus kita kan harusnya tanggung jawab mereka buat membuat kita aman gitu loh, meskipun gue jalan sendiri di sana. Lagian waktunya juga bukan waktu malam, kejadiannya kayak masih sore gitu. Bener banget sih, salah satunya kayak ini juga kayak faktanya gitu, kampus kita tuh, kampus UI itu yang kayak orang asing buat masuk tuh gampang banget gak sih? Kayak mereka tanpa identitas pun bisa masuk gitu ke kampusnya. Karena emang juga kampus kita juga bisa buat jalur orang-orang sekitar situ juga sih, jadi ya umum aja kawasannya. Iya kan, karena ya mungkin kampus-kampus yang lain juga kayak gitu ya, cuman gue nggak tahu sih keamanan di kampus lain kayak gimana. Cuman ya dari mungkin kita sama-sama tahu ya beberapa kasus yang lumayan naik, jadi bikin kita sadar banget kalau kita, entah itu perempuan atau laki-laki, kayaknya benar-benar punya ruang yang cukup baik dan cukup aman dari kekerasan seksual sih menurut gue. Apalagi kasus yang belakangan banget yang viral, gue sih ngeliat berita kemarin katanya udah diusut sama polisi ya, yang dia di rumahnya terus dia di-rape sama orang yang gak dia kenal. Oh iya. Bukan itu yang di jalan gak sih? Yang dia masuk kayak waktu orang tuanya kerja. Iya, maksudnya kayak ya itu bahkan di rumah lo sendiri gitu loh. Lo di dalam rumah lo sendiri pun lo gak bisa merasa aman. Dan kita kekurangan payung hukum untuk buat merasa lebih aman lagi. Gue
gue yakin banget kejadiannya dari kronologinya udah berlalu 1 tahun kan, dan si korban pun masih dapat teror setelah kejadian itu dari pelakunya, dan setelah itu viral, setelah itu naik ke permukaan baru diusut. Jadi korban apa harus mengalami trauma dari baru ini diusut gitu, sedangkan ada ribuan kasus yang gak bisa diangkat ke permukaan karena korban itu takut. Iya, emang penanganannya yang emang sangat lama dan masih kurang ya berarti. Gue ngalamin banget sih waktu gue harus lapor ke sana sini buat nanganin Kejadian kasus yang gue. menimpa lo ya. Iya. Nah itu bisa banget tuh lo ceritain ke gimana sih kejadiannya saat lo mengalami kasus lo sendiri. Mungkin yang pengen lo ceritakan aja, yang pengen lo sampaikan. Sebenarnya yang lumayan berat itu ininya sih, support mentalnya. Kayak dealing with diri lo sendiri gitu ya? Iya, karena gue harus menceritakan. Sumpah ini yang termasuk agak sulit gue katakan, karena gue masih ingat gitu gimana capek mental banget saat lo harus ceritain apa yang terjadi sama lo ke beberapa orang, cuma untuk buat bikin kronologinya aja. Lo harus ceritain dan mengulang itu ke beberapa orang, which lo harus mengingat itu lagi, itu capek banget, sumpah. Kayak, Bener banget sih. karena kayak setelah kejadian itu kan otomatis otak gue bakal berusaha buat melupakan itu kan sebagai defense mechanism gue, karena gue merasa takut karena gue ada trauma di sana. Cuman saat hal itu terjadi dan gue harus lapor, berarti gue harus menceritakan kepada orang-orang yang berwenang, kepada orang-orang yang mau menangani kasus gue, bahwa hal-hal itu terjadi sama gue dan gue harus ceritain itu secara detail dan mental banget. Jadi untuk kasus lo ditangani sendiri itu juga menambah beban di mental lo gitu ya berarti? Iya, capek di sananya sih sebenarnya. Cuman ya makanya untuk penanganannya sendiri, kalau korban gak punya pendamping, kalau korban gak ada pendampingan secara hukum ataupun secara psikologis, kayaknya bakal berat banget sih. Makanya itu kan yang salah satu yang dituntut di RUU PKS kita kan, korban harus punya pendamping. Iya bener banget. Nah kira-kira kalau di kasus yang berusaha lo tangani ini, pertama kali lo ceritain tuh kalau boleh tahu siapa sih? Apakah keluarga? Apakah teman-teman yang terdekat lo? Pacar. Gue pada saat itu langsung cerita ke pacar gue sih. Dan dia langsung support lo terus ya? Kalau lo cerita ke orang tua lo nggak? Gue nggak menceritakan ini. Tapi menurut gue, pacar dan beberapa orang selain keluarga gue yang sangat dekat dengan gue, bagi gue itu cukup sih. Yang penting sebenarnya lo punya support system aja sih. Entah siapapun itu. Iya, benar banget. Setelah lu cerita itu, yang kayak pertolongan pertama dari orang yang udah mendapatkan cerita dari lu tuh berupa apa sih? Pacar gue yang menenangkan gue sih. Gue bersyukur banget sih gak ketemu sama orang yang nyalahin. Maksudnya orang terdekat gue gak ada yang nyalahin gue. Mereka semua paham posisi gue dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan supaya bisa ngedukung gue pada saat itu. Salah satu kayak setelah terjadinya kekerasan seksual itu bener-bener kayak dampak psikologis dari korban tuh harus menjadi concern yang besar gitu ya di lingkungannya berarti ya? Iya, menurut gue ya. Karena jujur gue jadi sensitif banget setelah itu. Kayak jadi lebih paranoid aja sih sama orang-orang yang ada di sekitar gue, terlebih sama lawan jenis ya. Walaupun lo udah kenal katakanlah dengan orang itu, dengan orang di sekitar lo gitu. Kalau orang yang udah dikenal sih enggak. Kebetulan juga gue enggak terlalu banyak aktif di lingkungan sosial gue di kampus atau lingkungan pertemanan yang enggak terlalu deket gitu sih. Jadi ya kalaupun gue lagi sama orang, pasti biasanya sama orang yang emang teman main gitu. Misalnya gue lagi sendirian di tempat umum atau gue lagi di transportasi umum gitu. Jadi lebih agak was-was aja sih sama sekitar gue. Tapi kalau misalnya di KRL, kayak gue meskipun gue tahu kalau gerbong perempuan gitu sangat menyusahkan, tapi gue lebih berani masuk gerbong perempuan daripada yang bercampur. Iya. Mending rame-rame tapi cewek semua ya. Iya. Nah itu kan tadi lo bilang pas kasus lo terjadi lo langsung ngomong ke orang yang harusnya bertanggung jawab atas hal itu, terus tadi lo bilang kalau misalkan lo malah disalahkan. Itu lo ngasih taunya itu pas hari itu juga apa gimana? Orang yang bertanggung jawab itu hari itu juga. Tapi dia ngelihat apa? Juga. Bahkan mereka sempat bertemu sama pelakunya. Oh, sempat ketemu sama pelakunya. Memang pada saat itu sengaja karena takut kan. Terus gue tahu posisi gue, bahwa posisi gue di situ dekat sama tempat melapor. Jadi kalau gue lari ke sana dan si pelaku satu arah sama gue, jadi udah pada saat itu gue langsung
kemarin gue ngelapor, terus pelakunya diberhentiin tapi responnya sangat kurang. Setelah KPK itu besoknya kan gue laporan ke pihak kampus kan. Langsung diurus sama pihak kampus, terus katanya sih keamanan kampus kita bakal dikasih semacam pelatihan hal-hal kayak gitu sih. Setelah kejadian itu ya. Setelah kejadian lo ini. Tapi lu salah satu orang yang pergerakannya cepat dalam melaporkan hal ini nggak sih? Langsung lu berani buat melakukan pelaporan ke keamanannya langsung gitu? Sebenarnya aslinya enggak. Di yang sebelum kayak gue baru berani kayak gini pas gue udah kuliah sih, karena udah mulai terbangun keinginan gue untuk berani aja. Waktu sebelum gue kuliah gitu, pas gue masih main dating apps, gue juga pernah ngalamin hal buruk. Itu gue termasuk yang gak mau cerita ke siapa-siapa, mendam itu sendirian. Ya, karena gue dari sebelum sekolah memang sudah rajin ke sekolah, jadi gue tahu tempat kapan gue harus bercerita dan siapa yang harus gue ceritakan sih pada saat itu ya. Waktu lu kan melapor nih ke pihak kampus, lu juga coba lapor nggak sih ke kayak organisasi ataupun lembaga-lembaga yang menaungi perlindungan terhadap perempuan? Kan banyak banget tuh. Lu coba nggak ngelapor ke sana? Karena habis kejadian itu gue ada masalah kasus sama salah satu orang terdekat gue. Di kasus ini gue baru ngelapor. Jadi berbeda kasusnya dengan yang kejadian yang di kampus ini. Oh iya. Iya, di situ gue baru yang lapor ke LBH AI sama Hita Bandung kayak gitu. Oh itu yang lo laporan ke LBHI itu bukan yang kasus yang lo dicolek itu ya berarti? Kan ini beda lagi. Dan Tapi berarti karena memang kesepakatan yang gue inginkan, kasus ini sudah selesai juga, jadi gue nggak menginginkan ini diceritakan ke banyak orang sih. Jadi yang ini mungkin nggak bisa gue ceritakan, cuma gue bisa kasih tahu mungkin bagaimana LBH Apik menangani kasus gue kemarin. Iya. Itu boleh banget tuh. Itu tindakan pun gerakannya gimana dah? Kayak apa yang dia lakuin cepet atau enggak gitu. Itu gimana? Kan karena mereka hotline kan, jadi saat gue hubungi saat itu juga bisa langsung segera diproses dan langsung diurus sih. Terus kayak pas udah mediasinya juga, gue merasa sangat disupport karena mereka kan orientasinya kan kepada perlindungan korban kan. Jadi kekhawatiran gue tentang penanganan gue yang kira-kiranya gue sebenarnya ada rasa takut disalahin atau apa gitu, tapi selama perjalanan gue kemarin nggak ada sih. Gue merasa didukung sama mereka. Berarti mereka mulai dari pelayanannya cepat, terus mereka pun juga melakukan pendampingan dengan percaya sepenuhnya sama cerita korban gitu ya? Iya betul. Tapi hasil yang LBHI ini berikan ke lo cukup puas nggak dengan hasilnya? Cukup puas, karena komunikasinya berjalan dengan baik sih. Jadi membuat gue nyaman. Sebenarnya gerakan ataupun tindakan apa sih yang dia kasih dari si LBH Apik ini ke lu berupa jalur hukum kah ataupun pendampingan secara psikologis? Waktu gue kan pertama waktu itu ke Samahita dulu kan. Nah di Samahita itu ditanya apa yang gue butuhkan, apakah pendampingan hukum atau pendampingan psikologis. Jadi kalaupun pendampingan psikologis nanti bisa disalurkan ke yayasan psikologis yang berafiliasi dengan mereka. Kemudian tadinya gue sebenarnya gue pengen ngasih laporan ke LBH Apik, cuman tidak disangka ternyata ada momen yang memaksa gue harus membuat laporan ke sana. Jadi setelah itu ya udah gue membuat laporan ke LBH Apik dan dapat pendampingan, tapi tidak dari Samahita pun nggak melepas pendampingannya juga. Dan gue masih rutin ke psikolog sampai sekarang. Tapi ya in spite of my trauma, karena memang gue butuh juga. Karena ini perjalanan yang panjang sih untuk seorang korban atau penyintas untuk berdaya, karena ada beberapa orang yang gue kenal dan mereka butuh waktu yang sangat lama untuk bisa berdamai sama dirinya sendiri, berdamai sama masa lalu. Dari yang udah gue lihat ya, gerakan-gerakan KS ini udah lebih concern ke pemulihan korban sih dibandingkan sebenarnya korban kayak gitu. untuk iya, maksudnya sebenarnya upaya untuk pelakunya itu sendiri juga masih diupayakan kan dengan perjuangan RUU PKS kemarin. Cuman pertimbangannya adalah apakah jika pelaku
bersalah dihukum dan mendapatkan hukuman yang sesuai gitu. Kemudian bisa membuat korban kembali seutuhnya, enggak juga kan. Jadi ya itu yang diutamakan adalah bagaimana korban bisa berdaya lagi, bagaimana korban bisa berdamai dengan dirinya lagi. Bener banget sih. Itu sih yang mungkin saat ini paling bisa dilakukan ya, pemulihan korban. Karena kan dampak psikologis itu berkelanjutan kan, kalau misalnya ini bisa Iya. berterus sampai bertahun-tahun kan ya. Iya, dan gue paham banget gimana beratnya itu. Apalagi kalau kasus lo nggak selesai, banyak banget kok kasus-kasus yang nggak selesai sampai hitungan bulanan atau tahunan gitu, banyak banget karena faktornya banyak. Ada yang pelakunya memang susah diajak koordinasi karena dan faktor-faktor lainnya. Bahkan untuk orang yang kasusnya selesai aja untuk berdamai buat dirinya sendiri sulit, apalagi untuk mereka yang harus memperjuangkan kasusnya sampai bertahun-tahun kan, mereka harus kembali mengingati itu setiap kali mereka ngurusin kasus gitu, itu kan berat banget sih. Iya sih, setuju banget. Apalagi sekarang juga kayak lembaga-lembaga itu umumnya juga lebih kayak ngasih penyuluhan gimana pertolongan pertama kita ke korban, kayak harus mendampingi seperti apa, kayak memberikan wadah kayak gitu kan juga udah banyak banget kan sekarang dibanding menyelesaikan permasalahan pelaku yang ujung-ujungnya ntar bertahun-tahun kayak gitu-gitu kan. Kita punya lembaga minta tolong kayak gitu juga kok, namanya Hope Helps. Mungkin ya misalnya anak UI atau ada maba gitu yang dengerin ini, kalian bisa cari tahu namanya Hope Helps. Hope Helps UI. Mereka isinya dosen-dosen dan orang-orang yang concern sama permasalahan ini dan bakal ngasih pendampingan buat kalian. Kemarin yang kasus lu itu, lu mengajukan pertolongan ke Hope Helps itu nggak? Iya. Dan respon mereka juga bagus. Iya, gue senang banget sih karena gue Hope Helps sangat membantu. Bahkan ada teman gue yang pernah benchmark kan, kemarin gue ajak dia buat pengasih aduan ke Hope Helps. Jadi kayak kita di UI udah punya tempat untuk mengadukan hal-hal seperti ini saat kita tahu bahwa lingkungan sekitar kita tidak aman, jadi dimanfaatkan aja sih sebaik mungkin. Jadi jangan merasa sendirian karena ada banyak banget teman-teman yang punya perasaan yang seperti itu juga, punya ketakutan dan punya trauma. Jadi kalau lo merasa butuh pertolongan, mintalah pertolongan karena ada yang mau nolong, kok banyak banget yang menolong. Kalau menurut lo pribadi gitu, pandangan lo sendiri, kekerasan seksual tuh kasus-kasus yang terjadi ya kayak gimana sih menurut lo? Lo orang yang concern banget gak sih? Apa? Iya, gue termasuk orang yang concern dan ngikutin banyak kasus sih. Ya gak yang benar-benar terjun langsung jadi aktivis gitu, enggak. Cuman gue kalau orang sekitar gue, orang-orang terdekat gue ada yang ngalamin ini, gue bakal berada paling dekat untuk mendukung mereka sih. Karena bukannya karena gue nggak ingin berada di sana untuk membantu dan terjun langsung menjadi aktivis kayak gitu, bukan karena gue nggak mau, cuman karena kayaknya gue merasa bahwa gue belum mampu aja berada di sana. Jadi kalau kayak di sini aja gitu, gue kan minta identitas itu disamarkan kan, karena gue pengen ada dari dalam aja sih, nggak pengen terlalu yang terbuka karena gue belum berani juga. Nah, kan tadi lo bilang lo concern di bidang ini, walaupun emang lo nggak yang sangat aktif banget. Apa ada gitu korban yang beneran perlu diragukan? Ada nggak sih dari kasus yang lo tahu aja? Selama ini nggak ada ya. Gue termasuk orang yang memegang prinsip gue bakalan percaya sama korban sepenuhnya sampai gue tahu bahwa itu tidak benar. Maksudnya bahwa itu tidak benar setelah semuanya dibuktikan di hukum penghakiman gitu. Setelah ada bukti-bukti yang jelas bahwa memang korban itu berbohong. Selama itu nggak ada dan korban mau bicara dulu kan, karena menurut gue ya kayaknya agak aneh aja kalau misalnya di Indonesia dengan hukum kayak gini terus lo pura-pura jadi korban. Karena ya itu nggak menguntungkan apapun, bahkan yang kasus beneran aja pelakunya nggak terusut gitu, apalagi lo yang bohongan gitu. Benar-benar. Malah jadi merugikan diri lo sendiri. Banyak banget korban yang nggak mau speak up karena dia tahu bahwa lebih banyak tidak menguntungkan untuk dia dan membuat traumanya hilang
tidak membuat hidupnya selesai dan dia berdamai. Bener sih, sama ini juga sih waktu itu, kayak ini sharingnya ya, kayak waktu itu pernah gue kayak baca gitu yang responden yang ngelibatin 66.000 orang, dan itu tuh kayak ngejelasin gitu kalau misalnya korban paling muda itu umurnya 2 minggu, kayak 2 minggu kita mau nyalahin korban dari mana gak sih, kayak Iya, masih kecil Iya, banget betul. gitu, sama yang tertuanya umur 70 tahun, itu tuh kayak gimana ya, nggak mungkin gitu kalau misalnya banyak orang yang kayak menyalahkan korban kayak gitu nggak sih, melakukan victim blaming sama korbannya. Ya, karena stigma kita di masyarakat juga sih sama hal-hal seperti itu lumayan, itu yang bikin gue sedih sih sampai sekarang. Tapi di sisi lain terima kasih banget sih sama kampanye teman-teman feminis, mungkin karena kalau bukan karena mereka juga gak ada gitu yang perjuangkan. Bahkan mereka masih demo tiap Selasa gitu di DPR. Iya, menurut lo RUU PKS itu penting banget nggak sih untuk disetujuin? penting banget karena undang-undang yang sekarang dipakai buat ngurusin pemerkosaan dan kekerasan seksual kan masih terbatas ya, kayak gue nggak hafal, cuman ada 3 dan itu tidak mencakup banyaknya kasus dan variasi kasus yang terjadi gitu loh. Ada banyak yang Kalau nggak salah tidak bisa diusut pencabulan karena perkosaan, terus ada yang di iya, juga yang ya emang nggak kayak eksploitasi nggak ada kan, terus ya macam-macam lah yang ada di RUU PKS itu. makanya RUU PKS ini kan hadir untuk memayungi berbagai macam kasus yang terjadi kan. Iya. Dan untuk kasus-kasus yang tidak tercover sama undang-undang yang udah ada gitu, dari KUHP, dari ADRT, atau satu lagi dari perlindungan anak. Iya. Ada banyak kayak kasus-kasus, misalnya kayak kekerasan dalam pacaran itu kan juga nggak ada di undang-undang, padahal mereka juga korban dan mereka butuh keadilan. Ini menarik nih. Kalau menurut lo itu perlu nggak sih ada gitu hukum tertulis tentang kekerasan dalam pacaran? Perlu. Kalaupun seandainya bahasa lainnya bukan pacaran, bahasa hukum gitu, menurut gue rasa tetap perlu, karena banyak banget orang yang ngalamin hal ini tapi mereka nggak tahu harus kayak gimana. Gue tahu banget beberapa orang terdekat gue yang ngalamin ini, dan bahkan gue sendiri nggak bisa bantuin apa-apa karena gue nggak tahu harus ngajak mereka kemana. Terus mereka sadar bahwa ini nggak ada undang-undangnya, jadi mereka harus berjuang dengan diri mereka sendiri, dan rasanya sedih banget saat lo tahu orang-orang terdekat lo mengalami hal itu, dan ini nggak ada undang-undangnya. Jadi susah ya, maksudnya pacaran itu kayak surat pacaran kan nggak ada gitu. Apa di situ? karena di Indonesia sendiri kan ini bukan sesuatu yang kayak pacarannya kadang kayak nggak tahu nih apa yang disebut pacaran gitu. Iya, gimana ya? Sebenarnya ini kan fenomena yang diamini sama masyarakat, tapi bukan yang legal kan. Dan banyak pula masyarakat yang tidak mendukung. Kayak ada juga Indonesia tanpa pacaran kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya disebutkan terang-terangan konteksnya pacaran, kayaknya bakalan susah juga. Cuman mungkin kan kalau yang di KUHP kan konteksnya pemerkosaan, kalau mereka terikat dalam pernikahan gitu. Iya. Kalau misalnya di konteksnya pacaran, ya gak usah terang-terangan disebutkan bahwa mereka punya hubungan, tapi ada terjadi kekerasan antara laki-laki dan perempuan, atau antara perempuan dan perempuan, atau antara laki-laki dan laki-laki gitu. Cukup sih. Ya udah, mereka ada kekerasan seksual yang terjadi, ada korbannya dan ada pelakunya. Ya udah, dibantuin sampai selesai kayak gitu sih. Oh, mungkin kayak undang-undangnya harusnya nggak harus mereka terikat dalam pernikahan gitu kan, jadi lebih ke iya, maksudnya karena sekarang kan terbatas sama ikatan pernikahan dan perlindungan anak, sedangkan korbannya nggak cuma itu aja, jadi ada banyak hal yang menurut gue harus dipayungi tapi tidak ada payung. Iya benar. Bahkan status nikah siri pun juga nggak bisa dimasukin ke undang-undang kan, maksudnya melakukan pelaporan karena dia harus itu gitu. Tapi terhadap RUU PKS ini lu gimana kekecewaannya terhadap DPR malah ngapusin dari prolegnas prioritas yang dimana lu sebelumnya udah pernah dalam kasus ini gitu? Ya kecewa banget lah pasti. Cuman karena gue bukan orang hukum dan gue bukan aktivis utama juga yang bergerak di sana, jadi gue cuma bisa kecewa aja. Cuma tetap gue sebagai individu, gue turut mendukung perjuangan kasus ini. Oke, Mawar, mungkin ini pertanyaan terakhir, pesan lo untuk korban-korban sebelum lo yang atau korban-korban yang saat ini lah yang mengalami kejadian serupa gitu dengan lo, apa sih pesan-pesannya? Apa gitu? Ini untuk semua kasus sih, kayak
mungkin banyak banget yang mengalami revenge porn atau diancam sama pacarnya sendiri atau dapat paksaan dari pihak manapun untuk melakukan itu dan kalian adalah korbannya. Kalau kalian nggak mau lapor nggak apa-apa. Kalau kalian merasa takut nggak apa-apa. Itu perasaan kalian. Cukup sadar satu hal mungkin bahwa kalian nggak sendirian. Ada banyak orang yang mau membantu kalian. Ada banyak orang yang punya concern untuk menolong kalian. Jadi kalau kalian butuh pertolongan, please mintalah pertolongan pada siapapun. Dan kalau kalian merasa nggak punya orang-orang terdekat yang cukup mendukung kalian, ada orang-orang yang sebenarnya yang justru nggak kita kenal tapi bakalan peduli sama keinginan kalian untuk sembuh dan keinginan kalian untuk pulih dari trauma dan ketakutan itu. Jadi tetap berusaha buat sembuh, tetap berjuang sama diri sendiri minimal, dan jangan mau kalah sama orang-orang yang udah pernah jahat sama kalian. Makasih banyak Mawar yang udah nyempetin waktunya ngobrol-ngobrol sama kita, ngasih penjelasan berapa pentingnya dampak psikologis yang harus kita bantu terhadap korban kekerasan seksual ini, sama pesan yang harus diberikan kepada korban-korban yang ngerasa kalau misalnya dia sendirian. Makasih banyak atas ilmu yang udah dikasih, atas informasinya juga. Gue sama Almer di sini sebagai moderator minta maaf kalau misalnya ada kesalahan. Gue juga, gue minta maaf kalau ada kesalahan berkata. Makasih banget udah nyempetin waktunya. Oke, sama-sama. Maaf ya, ada yang kurang juga dari gue karena gue cuma bagian dari yang pernah mengalaminya aja, tapi bukan seorang yang expert pernah terjun di sini. Tapi lu dengan kayak udah ngasih informasi tentang gimana yang seharusnya setelah kekerasan seksual itu udah berarti banget sih buat kita, karena itu kayak hal-hal yang harusnya jadi concern di masyarakat. Itu kan penting tuh hal-hal seperti itu. Oke. Udah nyempatin, makasih banyak ya Mawar. Ya, sama-sama. Nah, tadi kita udah denger nih, udah ngobrol-ngobrol sama Mawar tentang gimana dia berjuang, pandangan dia terhadap kasus kekerasan seksual. Nah, menurut lo gimana, Win? Lo denger tadi cerita dari dia? Ternyata dari pemaparan yang udah dijelasin sama Mawar tadi, lembaga-lembaga yang memberikan pendampingan baik di permasalahan psikologis maupun melanjutkan di jalur hukum, mereka tuh secepat dan setanggap itu ternyata dalam menyelesaikan kasus ini. Iya. Terus yang waktu pembahasan tentang RUU PKS ini, kita lihat dari perspektif si korban yaitu Mawar, ternyata RUU PKS ini sangat penting halnya untuk ada ya. Iya. Oke, tadi kan kita di awal udah ngobrol tentang gambaran umum gimana sih kekerasan seksual Indonesia. Terus kita udah ngobrol juga sama korbannya, korban kekerasan seksual. Nah, tapi kita ini bukan expert. Kita ini bukan expert dan akan lebih seru kalau kita ngobrol langsung aja nih sama expertnya. Nah, untuk itu buat teman-teman semua bakal tetap dengerin terus Kastrat on Podcast. Di episode 3 yang pas selanjutnya kita bakal ngobrol sama orang yang udah ahli di bidang ini ya, Win. Iya, setuju banget. Nantikan podcast kita dengan orang yang profesional terhadap permasalahan kekerasan seksual di Indonesia dalam 3 hari lagi. Di sini, gue dan Almer pengen undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada para pendengar yang telah mendengarkan podcast kali ini hingga akhir. Iya, terima kasih semua. Dadah. Terima kasih, bye.